Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konsep dasar pajak. Tapi sebelumnya mungkin kita bicara terlebih dahulu terkait definisi pajak. Sebenarnya untuk definisi pajak ini banyak sekali kita temui di dalam referensi-referensi, namun kita akan ulas terlebih dahulu. Ananda, di sini sudah ada definisinya. Bahwasanya pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. Nah, sebenarnya untuk definisi ini sendiri Anda bisa baca sendiri dari buku sumber atau referensi-referensi lain. Namun pada kesempatan ini Ibu akan ulas satu persatu atau setiap kalimat yang tertera, yang termakna di dalam definisi ini. Di sini dinyatakan bahwasanya pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang wajib membayar pajak itu adalah rakyat. Namun masalahnya, apakah semua rakyat Indonesia itu wajib membayar pajak? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi, yang wajib itu adalah tentu dia yang menjadi wajib pajak. Siapa saja yang menjadi wajib pajak? Yang menjadi wajib pajak adalah orang-orang yang mempunyai objek pajak. Apa itu objek pajak? Objek pajak yang dimaksud di sini ada yang pertama penghasilan, kemudian ada kekayaan atau harta, bumi dan bangunan, apakah rumah, kendaraan, kemudian ada barang mewah. Nah, maka wajib pajak yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki objek-objek pajak yang seperti yang Ibu sebutkan tadi. Oke, selanjutnya, kemana kita harus membayar pajak? Maka dari definisi ini jelas dikatakan bahwasanya pajak itu dibayar kepada kas negara. Jadi kalau seandainya pajak dibayar kepada orang tertentu, maka ini enggak pajak namanya. Maka ini namanya pungli. Jadi yang namanya pajak dia pasti dibayar kepada kas negara. Lalu kenapa kita harus bayar pajak? Karena ada undang-undang pajak itu sendiri yang sifatnya dapat dipaksakan. Dapat dipaksakan kalau kita menjadi wajib pajak, maka tanpa terkecuali kita harus membayar pajak. Kalau tidak, ya ada sanksi-sanksi perpajakan. Nah, lalu di sini juga di definisi dijelaskan bahwasanya pajak itu tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Tidak mendapatkan kontraprestasi langsung itu seperti misalnya kalau kita retribusi, dia akan berbeda ini nanti pajak dengan retribusi. Kalau retribusi, kenapa kita harus bayar? Karena kita langsung mendapatkan, misalnya retribusi kebersihan. Ketika kita bayar retribusi itu, maka sampah, kalau retribusinya kebersihan sampah itu langsung diangkat. Jadi kita langsung mendapatkan kontraprestasi langsung. Kemudian misalnya ada parkir. Kenapa kita harus bayar parkir? Karena kita memang meletakkan atau menitipkan kendaraan kita untuk dijaga di sana. Namun kalau untuk pajak tidak demikian. Pajak kita pada saat kita membayar kita tidak mendapat apa-apa. Namun apa yang akan kita peroleh itu yang kontraprestasi tidak langsung. Kita peroleh adalah kita mendapatkan perlindungan atas hak kita. Kemudian kalau pajaknya pajak kendaraan, kita memang hak milik kita pajak jadinya kendaraan tersebut kalau kita sudah membayar pajak. Lalu ini nanti pajak ini akan digunakan untuk apa? Nah, itu tadi. Karena dia digunakan untuk negara, tentu untuk membantu pengeluaran atau pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh negara. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pembangunan fasilitas umum, pembangunan jalan raya, kemudian pembangunan rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Itu kegunaan pajak. Jadi dari definisi pajak ini, maka kita bisa menguraikan pajak itu siapa yang harus membayarnya, kenapa kita harus membayarnya, kemana kita harus bayar, kemudian kalau kita bayar nanti diperuntukkan untuk apa, lalu kalau kita tidak bayar pajak, ini nanti apa sanksinya. Ini yang dimaksud dengan definisi pajak yang diuraikan di sini. Oke Nanda, sampai di sini. Nanti kita kritisi lagi, silakan baca referensi yang lain, nanti kita diskusi. Sekian dulu untuk definisi pajak. Terima kasih.